Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Syifa Aziza Amelia Syahab, Faizatul Husna, Siti Hanifah, dan saya sendiri Muhammad Kafka Firdaus akan mempresentasikan laporan Final Project Manajemen Proyek Sistem Informasi kami yang berjudul Analisis Manajemen Proyek pada Perancangan Aplikasi E-Learning di Universitas Indonesia 67. Nah, perkembangan digital saat ini mendorong perubahan besar di dunia pendidikan, khususnya dalam penggunaan sistem e-learning. E-learning bukan lagi sekadar pelengkap, tetapi sudah menjadi kebutuhan untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas pembelajaran. Berdasarkan hal tersebut, Universitas 67 merencanakan pengembangan aplikasi e-learning generasi baru yang diharapkan mampu mendukung proses pembelajaran secara daring, mulai dari pengelolaan materi hingga evaluasi akademik. Namun, proyek pengembangan aplikasi memiliki tingkat risiko yang cukup tinggi, seperti keterlambatan pengerjaan, pembekakan biaya, dan ketidaksesuaian ruang lingkup. Banyak proyek teknologi gagal karena perencanaan yang kurang matang, terutama dalam pengaturan waktu dan penentuan jalur kritis. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis perencanaan proyek e-learning UI 67 dengan menerapkan metode WBS, Gantt chart, CPM, dan PERT agar proyek dapat dikelola secara lebih terstruktur, efisien, dan tepat waktu. Teknik pengumpulan data sendiri dilakukan melalui studi literatur, yakni membaca buku, jurnal, laporan penelitian, dan artikel terkait manajemen proyek dan e-learning. Dan analisis dokumen, yaitu mengumpulkan data kebutuhan proyek, daftar aktivitas, serta struktur perencanaan proyek berdasarkan teori manajemen proyek. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian WBS atau Work Breakdown Structure, yang merupakan alat manajerial yang digunakan untuk memecah seluruh ruang lingkup proyek menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, terstruktur, dan dapat dikelola dengan lebih baik. Dengan kata lain, struktur hierarki yang jelas, WBS membantu tim proyek dalam merencanakan, mengalokasikan sumber daya, dan serta melakukan monitoring dan evaluasi secara sistematis. Nah, WBS proyek ini terdiri dari 6 deliverables utama: inisiasi, perencanaan, analisis dan desain sistem, pengembangan sistem, pengujian dan implementasi, dan penutupan proyek. Struktur lengkapnya disajikan sebagai berikut. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pembahasan Gantt chart pada analisis manajemen proyek pada perancangan aplikasi e-learning di Universitas Indonesia 67. Gantt chart sendiri adalah alat visual yang digunakan dalam manajemen proyek untuk merencanakan, menjadwalkan, melacak kemajuan berbagai kegiatan atau proyek. Gantt chart menampilkan tugas atau aktivitas di sepanjang sumbu vertikal atau y-axis, sedangkan skala waktu ditampilkan di sepanjang sumbu horizontal atau x-axis. Blok bar horizontal menunjukkan durasi waktu yang dialokasikan untuk setiap tugas. Dengan begitu, Gantt chart memungkinkan manajemen proyek untuk melihat hubungan waktu antar kegiatan secara menyeluruh. Untuk dari diagram dari Gantt chart sendiri, di sini tampilkan yang pertama ada analisis kebutuhan periodenya selama 7 hari, lalu dilanjutkan dengan studi literatur dan teori atau acuan metode, yaitu WBS, CPM, dan PERT dalam waktu atau periode 5 hari. Dilanjutkan dengan penyusunan WBS selama 5 hari, lalu dilanjutkan dengan desain sistem UI, UX, dan arsitektur selama 10 hari. Dilanjutkan dengan pengembangan modul e-learning selama 15 hari. Dilanjutkan lagi dengan integrasi dan konfigurasi sistem selama 7 hari. Lalu dilanjutkan dengan pengujian sistem atau testing selama 10 hari. Lalu penyusunan dokumentasi selama 5 hari. Lanjut implementasi dan peluncuran selama 5 hari. Terakhir, evaluasi akhir proyek selama 3 hari. Pembahasan dan penjelasan berikutnya akan dipresentasikan oleh rekan dari kelompok saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai Critical Path Method atau CPM. Menurut Kasit dan Hermansyah 2018 menjelaskan bahwa Critical Path Method atau CPM adalah desain yang dapat dimanfaatkan untuk menyusun perencanaan serta penjadwalan proyek. Melalui CPM, durasi penyelesaian proyek dan kegiatan-kegiatan kritisnya dapat diketahui.
Berikut adalah hasil dari analisa dependensi dari Gantt chart yang telah ditentukan. Kemudian di sini ada perhitungan early start dan early finish. Karena seluruh aktivitasnya saling berurutan finish to start, maka yang bisa diketahui adalah ES pertamanya sama dengan 0, ES aktivitas berikutnya sama dengan EF aktivitas sebelumnya. Kemudian rumus yang bisa diambil untuk menghitung seluruh ES dan EF adalah EF sama dengan ES plus durasi. Berikut adalah hasil perhitungan dari keseluruhannya. Selanjutnya yaitu perhitungan dari late start dan late finish. Karena aktivitasnya berurutan, maka perhitungan mundur dari proyek adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah total durasi proyek sama dengan 72 hari. Lalu diketahui late finish-nya aktivitas terakhir sama dengan 72 hari. Dan diketahui rumusnya untuk menghitung seluruh perhitungan dari LS dan LF sama dengan LS sama dengan LF minus durasi. Berikut adalah hasil perhitungan dari LS dan LF-nya. Selanjutnya yaitu penentuan slack, late start dikurang early start, dan jalur kritis proyek. Karena aktivitas di atas memiliki slack sama dengan 0, sehingga semuanya termasuk ke dalam jalur kritis. Maka hasil visualisasinya adalah sebagai berikut. Dengan durasi totalnya 72 hari. Maka bisa disimpulkan bahwa apabila terjadi keterlambatan pada satu aktivitas saja, maka akan langsung menunda keseluruhan proyek. Kemudian yang terakhir dari CPM adalah hasil diagramnya. Berikut adalah hasil diagram dari CPM. Selanjutnya saya juga akan menjelaskan mengenai program evaluation dan review teknik atau PERT. Diketahui rumus PERT untuk menentukan estimasi waktu rata-rata dan rumus variansinya adalah sebagai berikut. Dan pada proyek e-learning UI 67 ini, estimasi O, M, dan P disusun berdasarkan tingkat kesulitan setiap aktivitas. Berikut adalah contoh yang paling realistis untuk masing-masing aktivitasnya. Selanjutnya adalah perhitungan TE atau expected time. Untuk menentukan perhitungan TE, kami mengambil contoh aktivitas dari A, yaitu perhitungannya sebagai berikut. Dan ini adalah hasil perhitungan lengkap yang sudah dibulatkan. Dan bisa disimpulkan bahwa dari tabel tersebut, total waktu proyek berdasarkan PERT menghasilkan durasi sedikit lebih panjang karena mempertimbangkan risiko dan ketidakpastian, yaitu sekitar 74,5 hari atau bisa dibulatkan menjadi 75 hari. Selanjutnya yaitu perhitungan variansi. Untuk menentukan perhitungan variansi, kami mengambil contoh juga dari aktivitas A. Berikut adalah perhitungannya. Dan diketahui juga total variansi proyek sama dengan jumlah seluruh variansi jalur kritis. Dan berikut adalah hasil perhitungan lengkap yang sudah dibulatkan. Dan bisa disimpulkan dari perhitungan seluruh aktivitas yang tercantum pada tabel tersebut, hasil yang didapat adalah variansi kuadrat totalnya yaitu 6,26 dan variansi totalnya yaitu akar 6,26 menjadi 2,5 hari. Dan yang terakhir adalah analisis probabilitas penyelesaian proyek. Dengan mengetahui target penyelesaian proyek dan durasi PERT, maka digunakan rumus Z-score untuk menghitung probabilitas penyelesaian proyek, yaitu Z sama dengan T target dikurang expected time per variansi. Dan Z-score yang bisa didapat adalah minus 1. Z sama dengan minus 1 menunjukkan bahwa risiko keterlambatan proyek cukup tinggi karena hanya memiliki sekitar 15,87% atau dibulatkan menjadi 16% peluang selesai tepat waktu. Maka dari itu, tim memerlukan manajemen risiko dan buffer waktu untuk memastikan deadline tercapai. Baik, pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan kembali oleh teman saya. Pada bagian ini, saya akan membahas analisis percepatan waktu proyek menggunakan metode PERT dan CPM dengan tujuan melihat seberapa besar kemungkinan proyek dapat diselesaikan lebih cepat dari jadwal awal. Berdasarkan penjadwalan awal proyek, durasi target penyelesaian adalah 72 hari. Namun hasil perhitungan menggunakan metode PERT menunjukkan bahwa waktu harapan proyek atau TE total adalah 74,5 hari dengan standar deviasi sebesar 2,5 hari. Probabilitas proyek selesai dalam waktu kurang dari 72 hari atau hanya sekitar 15,87%. Artinya, tanpa percepatan peluang proyek selesai tepat waktu relatif rendah. Alasan dilakukan crashing karena probabilitas penyelesaian tepat waktu masih kecil, maka dilakukan analisis crashing, yaitu upaya mempercepat durasi proyek dengan cara mempersingkat durasi beberapa aktivitas, namun tetap tidak melebihi batas durasi optimis masing-masing aktivitas. Dari hasil analisis diketahui bahwa durasi normal proyek adalah 72 hari
durasi optimis total proyek adalah 58 hari. Sehingga secara teori, proyek dapat dipercepat maksimal selama 14 hari dan durasi tercepat yang mungkin dicapai adalah 58 hari. Metode crashing yang digunakan adalah greedy crashing, yaitu memprioritaskan percepatan pada aktivitas yang memiliki durasi paling panjang terlebih dahulu. Karena aktivitas tersebut memberikan dampak paling besar terhadap total durasi proyek. Lalu selanjutnya penjelasan table skenario crashing. Pada kondisi baseline tanpa percepatan, target durasi tetap 72 hari dengan TE total 74,5 hari. Probabilitas penyelesaian tepat waktu sebesar 15,87%. Pada skenario A, target durasi dipercepat menjadi 67 hari dengan percepatan pada aktivitas D dan E. Meskipun TE total turun menjadi 71,17 hari, probabilitas penyelesaian justru turun menjadi 4,78%. Hal ini terjadi karena target waktu 67 hari masih jauh lebih pendek dibandingkan estimasi waktu rata-rata PERT yang baru. Pada skenario B, target durasi dipercepat lagi menjadi 62 hari, dengan percepatan pada lebih banyak aktivitas. TE total berhasil diturunkan menjadi 67,83 hari, namun probabilitas penyelesaian tepat waktu semakin kecil, yaitu hanya 0,98%. Pada skenario C, dilakukan percepatan maksimal hingga batas durasi optimis semua aktivitas, sehingga target durasi menjadi 58 hari. Walaupun TE total menjadi 65,17 hari, probabilitas penyelesaian tepat waktu masih sangat kecil, yaitu hanya 0,21%. Dari hasil analisis ini dapat disimpulkan bahwa semakin besar percepatan durasi proyek, semakin kecil probabilitas proyek selesai tepat waktu. Hal ini terjadi karena target durasi baru menjadi semakin jauh dari estimasi waktu rata-rata PERT. Meskipun secara teori proyek bisa dipercepat hingga 58 hari, target tersebut sangat berisiko untuk diterapkan dalam praktik. Oleh karena itu, keputusan crashing perlu mempertimbangkan trade-off antara kecepatan dan risiko keterlambatan. Lalu kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis perancangan aplikasi e-learning Universitas Indonesia 67 dengan pendekatan manajemen proyek, dapat disimpulkan bahwa penggunaan metode WBS, Gantt chart, CPM, dan PERT sangat membantu dalam menyusun perencanaan proyek secara lebih terstruktur dan efisien. Penyusunan WBS menghasilkan pembagian ruang lingkup proyek ke dalam 6 deliverables utama, yang kemudian dijadikan acuan dasar penjadwalan pada Gantt chart untuk menggambarkan urutan dan ketergantungan aktivitas secara jelas. Melalui analisis CPM, diketahui bahwa seluruh aktivitas proyek berada pada jalur kritis yang saling bergantung tanpa adanya slack, sehingga durasi minimum proyek adalah 72 hari. Kondisi ini menunjukkan bahwa keterlambatan satu aktivitas saja akan langsung mempengaruhi waktu penyelesaian proyek secara keseluruhan. Perhitungan menggunakan metode PERT menghasilkan estimasi durasi proyek sebesar 74,5 hari dengan variansi total 6,26 dan standar deviasi 2,5 hari. Selain itu, probabilitas proyek dapat selesai dalam waktu 72 hari hanya sebesar 15,87%. Hal ini menunjukkan bahwa jika risiko dan ketidakpastian diperhitungkan, durasi proyek cenderung lebih lama dari estimasi awal. Maka dari itu, penting untuk mempersiapkan buffer atau mekanisme mitigasi dalam menghadapi kemungkinan hambatan. Selanjutnya, penerapan teknik crashing membuktikan bahwa penyesuaian durasi tiap aktivitas proyek dapat dipercepat hingga batas minimum waktu optimisnya, yaitu 58 hari, meskipun perlu mempertimbangkan batas realistis dan dampaknya terhadap biaya. Secara keseluruhan,
Integrasi keempat metode tersebut memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk mendukung pengelolaan proyek e-learning secara efektif, serta dapat dijadikan acuan dalam perencanaan dan pengendalian proyek serupa. Dengan perencanaan yang baik dan pengendalian yang tepat, implementasi sistem e-learning diharapkan berjalan sesuai tujuan strategis universitas dan mendukung transformasi digital dalam pendidikan. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa berikan pertanyaan di kolom komentar.